Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, hadirin jamaah kajian rahimakumullahu jami'an. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu. Ya, tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan sampai ajal menjemput kita. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki hadis yang terbaru, yaitu hadis yang ke-23 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya, di mana kita melihat ada beberapa amalan-amalan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tentunya memiliki keutamaan di situ. Ya, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di redaksi hadisnya kita bacakan. An Abi Malikin Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Malik Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina samai wal ard wa salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alayka kullu nafsin aw kullu nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiqaha aw mubiqaha. Nah, kata Nabi, ya, bersuci itu adalah setengah keimanan. Ya, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Serta ucapan subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi langit atau memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Wasabru diya'un, sabar itu adalah ya sinar. Wal Qur'an hujjatun laka aw alaika,
Quran itu menjadi pembelamu atau bahkan menjadi bumerang buatmu. Kullun nasi yaghdu, setiap orang keluar di pagi hari, fabai'u nafsahu, kemudian menjual dirinya, famu'tiqaha au mubiqaha, ada yang memerdekakan dirinya sendiri dan ada yang membinasakan dirinya sendiri. Taib ikhwas sekalian, hadis yang agung ini kita akan menjelaskan sebuah hadis yang membahas tentang amalan-amalan soleh yang dianjurkan. Banyak banget amalan di sini. Ya, maka kita akan kupas satu-satu amalan-amalan tersebut. Ya, di antaranya di sini dikatakan bersuci. Ya, ada zikir, ada salat, ada sedekah, ada bacaan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ya. Artinya ikhwas sekalian, hadis ini memotivasi kita untuk banyak beramal. Hadis ini memotivasi kita untuk memperberat timbangan kita kelak di akhirat. Ya, karena ikhwas sekalian tentunya kita sudah sering memahami dan kehadiran kita di kajian itu kan tentunya untuk mengingatkan kita tentang akhirat ini gitu. Ya, bahwa kita itu hidup di dunia waktunya antara 60 sampai 70 tahun gitu, nggak lebih. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ya, sedikit sekali yang melebihi dari 70. Tapi ikhwas sekalian, 60 sampai 70 tahun ini yang menentukan nasib kita di akhirat. 60-70 tahun ini yang akan menentukan di padang atau di alam barzah, di alam kubur kita. 60-70 tahun ini yang akan menyelamatkan dan menentukan kehidupan kita di padang mahsyar. 60 dan 70 tahun ini yang akan menjadikan kita ini penghuni surga atau neraka, kan gitu Pak. Ya, makanya di sini ketika kita hidup gimana caranya mengumpulkan modal menuju kampung akhirat. Ya, mengumpulkan modal untuk memperberat timbangan kelak di akhirat. Makanya hadis ini menunjukkan beberapa amalan yang tentunya amalan-amalan tersebut akan menjadi bekal kita kelak di akhirat. Apa saja ikhwas sekalian? Yang pertama Nabi mengatakan at-tahuru atau at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah dari keimanan. Ya. Apa maknanya di sini ikhwah? Ya. Ada dua makna dari kalimat bersuci di sini. Ya, kalimat atau makna yang pertama dikatakan yang dimaksud dengan bersuci itu adalah membersihkan diri dari kesyirikan dan kemaksiatan. Ya, membersihkan diri dari kesyirikan dan kemaksiatan. Ya, maka ikhwas sekalian, kalau iman kita pengen sempurna ya harus bersih dari dua hal itu dong. Terutama kesyirikan ikhwah. Ya, karena kalau seseorang sudah terjerumus ke dalam kesyirikan ya bahaya. Apalagi kalau orang itu meninggal dalam kondisi syirik, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Ya, maka ikhwas sekalian, kita harus membersihkan diri kita itu dari kesyirikan baik kecil maupun besar. Ya, baik kecil maupun besar. Ya, kecil itu akan menggugurkan amalan tersebut. Besar itu akan menggugurkan seluruh amalan. Ya, dan ini bahaya ikhwah. Ya, makanya harus dibersihkan diri kita dari berbagai macam kesyirikan. Ya, makanya membersihkan diri dari bentuk ketergantungan kepada selain Allah. Ya, menjadikan Allah lah satu-satunya tempat bergantung kita dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Bahwa yang namanya bersuci di sini adalah membersihkan kita atau membersihkan diri kita dan hati kita dari apa? Dari kesyirikan dan dari kemaksiatan. Ya. Nah,
Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah bahwa yang dimaksud dengan tuhur bersuci di sini ya sesuai maknanya hakiki, Pak. Makna hakiki apa? Ya bersuci. Bersuci itu apa? Ya berwudu atau mandi. Pengganti keduanya apa? Pengganti keduanya wudu dan mandi adalah tayamum. Karena di dalam Islam yang namanya bersuci itu ada 3 hal. Ya, wudu, mandi, ya mandinya ini mandi besar tentunya, dan tayamum sebagai pengganti keduanya kan gitu. Ya, sebagai pengganti keduanya. Makanya di sini yang dikatakan at-tuhur bersuci di sini ya sesuai maknanya. Ya sesuai maknanya. Apa itu berwudu? Ya seseorang kalau punya hadas kecil ya berwudu. Ya. Kemudian kalau dia punya hadas besar dia harus mandi. Ya. Atau pengganti keduanya. Ya nggak ada air atau nggak mampu menggunakan air maka boleh dengan tayamum. Maka makna hadis ini adalah bahwa ya bersuci secara hakiki adalah separuh keimanan. Nah, yang dimaksud keimanan di dalam hadis ini berarti adalah sholat. Ya, jadi bersuci setengah keimanan. Kalau yang pertama, ya maknanya adalah iman yang, ya makna yang iman. Ya, dan bersuci di sini adalah membersihkan dari syirik dan kemaksiatan. Makna yang kedua bersuci di sini artinya bersuci secara hakiki. Maknanya adalah apa? Wudu, mandi atau tayamum. Imannya di sini apa? Imannya maksudnya adalah sholat. Loh, apakah sholat dikatakan iman, ikhwah? Ya, makanya kalau kita bicara di sini artinya berwudu adalah separuh dari sholat, setengah dari sholat. Emang ada? Ya, sholat itu dikatakan keimanan, betul ada. Ketika Allah memerintahkan para Rasulullah dan para sahabat ya berpindah arah kiblat. Yang tadinya ke Baitul Maqdis berubah menjadi ke Masjidil Haram. Ya, para sahabat Nabi, Rasulullah dan para sahabat Nabi itu sholat di kota Madinah, ya menghadap ke Baitul Maqdis, waktunya bukan sebentar, Pak, tapi sampai 16 bulan. 16 bulan berarti kan 1 tahun 4 bulan. Itu Nabi dan para sahabat sholatnya ngadep Baitul Maqdis. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 144, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Ya, maka kami akan palingkan kamu dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram, menuju Ka'bah. Ya, berarti dirubah nih. Nah, ada ungkapan, dikatakan ada ungkapan dari para orang-orang Yahudi. Ya, ada juga mengatakan bahwa ini adalah pertanyaan dari para sahabat Nabi. Berarti dulu sholatnya kalian nggak ada pahalanya. Kan sholatnya kalian ngadepnya Baitul Maqdis. Ya, terus sekarang dipindah, berarti sholat yang dulu nggak kepake dong, nggak ada pahalanya. Ya, tidak, atau sia-sia kalian udah ibadah capek-capek. Sia-sia. Ya, maka ya disinilah ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah, ya termasuk juga pertanyaan para sahabat, apakah orang yang sudah meninggal dunia sebelum pemindahan kiblat berarti dia ya sia-sia amalannya. Maka Allah jawab di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Allah jawab apa? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Lah, iman di sini maksudnya apa? Kan pertanyaannya konteksnya sholat, kok dijawab oleh Allah iman? Nah, disinilah para ulama mengatakan yang namanya iman di sini maksudnya adalah sholat. Artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian yang sebelumnya ngadep Baitul Maqdis, gitu loh maksudnya.
Nah, di sini sholat dinamakan dengan keimanan. Makanya ketika Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman, artinya berwudu itu setengah dari sholat. Kenapa ikhwas sekalian? Karena kita tahu bahwa miftahu sholat at-tuhur. Pembuka sholat itu adalah berwudu. Bersuci dulu dong. Ya. Kenapa? Karena kita itu tidak akan mungkin melaksanakan sholat dalam kondisi berhadas, ya, kecuali dengan adanya wudu. Ya, orang sholat tanpa wudu ya nggak sah sholatnya, Pak. Ini merupakan syarat sahnya sholat, ya harus bersuci dulu. Ya harus bersuci dulu dari ya hadas kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa wudu adalah ibadah. Oh ya jelas Pak, wudu itu ibadah. Ya makanya orang berwudu itu hendaknya berusaha sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi itu ngajarin wudu banyak sifat wudu Nabi. Di antaranya dalam hadis Utsman bin Affan misalnya. Ya pernah Utsman bin Affan itu meraktekin wudu terus mengatakan apa? Wudu saya ini sesuai dengan wudunya Rasulullah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tawaddo'a nahwa wudu'i hada, thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, dia tidak memikirkan urusan dunia, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, nah wudunya harus kayak Rasul. Ya makanya ikhwas kalian, mohon maaf misalnya. Ya, kalau kita bicara mazhab dalam wudu, ya dalam mengusap kepala misalnya. Ya, Nabi mengatakan wamsahu biruusikum. Ya, usaplah kepala kalian. Ya, maka yang benar mengusap dari depan ke belakang atau balik lagi kan gitu, Pak. Atau sebaliknya dari belakang ke depan balik lagi. Ya, dari insyaallah ini udah dijelaskan oleh Abu Umar kan gitu. Tapi sebagian orang, mohon maaf, ada yang wudu cuma ngambil air depan kepalanya doang, peluk-peluk gitu. Ya, maka kita katakan ini tidak dikatakan kepala gitu kan. Ya, tapi hanya sekedar mengusap sebagian rambut. Ya, maka ini tentunya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Ya, Rasul itu memperlihatkan wudu beliau dalam banyak riwayat hadis. Ya berarti ya kita pakai itu kan gitu. Ya kita pakai caranya wudu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya jadi seperti itu. Dan contoh salah satu ya cara Nabi mengusap kepala itu sekali saja. Ya dalam banyak riwayat hadis Rasul itu mengusap kepala cuma 1 kali kemudian langsung telinga sekali juga. Ya berarti kita ikutin seperti itu. Ya seperti itu. Ya, berbeda dengan mungkin membasuh wajah itu berapa kali? 3 kali. Dalam riwayat yang lain 2 kali. Dalam hadis yang lain ada 1 kali kan gitu. Boleh silahkan. Tangan 3, 2, 1. Kaki pun demikian. Tapi kepala nggak ada lebih dari 1 gitu loh. Ya berarti ya kita pakai di situ. Ya makanya Nabi mengatakan siapa yang berwudu seperti wuduku ini, habis itu sholat 2 rakaat tanpa memikirkan urusan dunia, ya apa pahalanya? Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini namanya sholat sunnah apa berarti? Sholat sunnah wudu kan gitu. Ya makanya Nabi melihat Bilal atau bermimpi masuk surga, lihat sendalnya Bilal. Ya, sendalnya Bilal ada di surga. Ya, ditanya paginya, ya Bilal, ya saya lihat sendalmu di surga. Amalan apa yang menjadikan kok kamu itu sendalnya udah masuk surga duluan? Ya, apa iya cuma sendalnya doang orang yang enggak kan gitu? Ya, berarti ini isyarat Bilal itu menjadi penghuni surga. Kita tahu Bilal siapa, Pak? Bilal itu budak. Ya, awalnya itu budak, kemudian dimerdekakan oleh
ya Abu Bakar As-Siddiq dibeli. Ya. Kemudian apa? Bilal akhirnya diangkat oleh Rasulullah menjadi muadzinnya Rasul. Ya, berarti dari perbudakan diangkat menjadi orang yang mulia. Ya. Nah Bilal, kenapa sendalnya udah di surga? Ditanya, ya atau apa? Kenapa sendalmu udah di surga? Kata Bilal, saya nggak punya amalan apapun kecuali setiap selesai wudhu, ya, atau setiap aku berhadas itu selalu wudhu dan kemudian saya sholat 2 rakaat. Nah ini namanya sholat sunnah wudhu. Jangan tinggalkan, karena ternyata bisa menjadikan seseorang masuk surga kalau bisa. Ya. Baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, intinya bagaimana Rasul memotivasi kita agar berwudu seperti wudunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita tahu wudu itu ibadah dan ibadah yang mulia. Makanya sekali lagi segala macam jenis ibadah ya kalau mau diterima syaratnya ya 2, ikhlas dan ittiba. Nggak boleh kita merubah wudu tanpa ada tuntunan dan contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan yang pertama. Ya, jadi at-tuhur bersuci ini ada 2 makna. Makna yang pertama membersihkan dari kesyirikan dan membersihkan dari jenis ya kemaksiatan segala jenis. Makna yang kedua adalah ya maksudnya bersuci. Ya. Separuh keimanan maksudnya keimanan yang hakiki harus dibersihkan dari syirik dan maksiat. Ya, makna yang kedua keimanan di sini maknanya adalah sholat. Ya, sehingga bersuci adalah separuhnya sholat. Naam. Allahu a'lam bishawab. Kemudian, ya, Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah apa? Memenuhi antara atau memperberat timbangan atau memenuhi timbangan. Tamla'ul mizan. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan ya apa? Bahwa seseorang mengucapkan alhamdulillah yang artinya apa, Pak? Segala puji bagi Allah. Kalau dia ngucapin dengan benar-benar memahami maknanya, bukan hanya sekedar oh ya segala puji bagi Allah. Ya. Maknanya itu kita harus paham. Kenapa sih kita mengucapkan pujian? Ya, karena kenapa kita harus memuji Allah, mengucapkan pujian? Yang pertama kita memuji Allah karena nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ya, kita memuliakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kenapa kita memuji Allah, ikhwah sekalian? Ya, karena Allah sudah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan tanpa terkecuali. Ya, karena kalau kita bicara nikmat Allah, Allah itu nikmatnya tak terhingga gitu. Nikmat Allah itu sangat banyak dan Allah itu selalu akan memberikan nikmat. Ya, selalu akan memberikan nikmat kepada semua makhluknya. Ya, tanpa terkecuali. Allah itu gak hanya memberikan nikmat kepada orang Islam saja, bahkan kepada orang non-muslim. Ya, kita renungkan makna Al-Fatihah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kan ya apa? Zat yang kasih sayangnya yaitu meliputi orang mukmin dan orang kafir. Ini namanya Ar-Rahman. Ya, berarti menunjukkan orang kafir yang diberi kasih sayang oleh Allah. Ya, apa contohnya? Orang kafir bisa hidup itu udah nikmat, Pak. Ya, dia gratis bernafas itu dari mana? Dari Allah. Ya, apa ya yang ngasih Tuhannya mereka? Tidak, itu dikasih oleh Allah. Ya, berbeda apa namanya? Apalagi orang mukmin kan gitu. Makanya ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim itu khusus buat orang mukmin kenikmatan. Ya, pembedaan antara mukmin dan kafir. Orang kafir itu hanya diberikan nikmat di mana? Dunia toh. Begitu ya masuk pintu akhirat dimulai dari apa? Kuburan.
masuk pintu akhirat melalui kuburan, udah disiksa di kuburan aja. Di kuburannya aja udah disiksa. Meskipun dia mungkin pakai baju jubah lah kan gitu, dimasukin peti dan lain sebagainya, ya tetap akan disiksa. Orang Hindu sampai ada upacara ngaben misalnya, pembakaran mayat, ya tetap akan disiksa, nggak ada. Oh dibakar berarti udah nggak bisa disiksa kan gitu kan. Maka ikhwas sekalian, orang kafir itu hanya akan diberikan nikmat hanya di dunia, di akhirat tidak. Bahkan pun misalnya orang kafir itu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu hanya akan dibalas di mana? Di dunia saja. Ya, orang kafir kok dermawan misalnya, suka ngasih dan lain sebagainya, itu akan diberikan balasan dari Allah, tapi cuma di dunia. Begitu masuk akhirat, oh sama dengan orang kafir yang lain, dia akan kekal di neraka. Dan ini jangan menjadi sebuah keraguan bagi diri kita, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun summa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, tidaklah mendengar ajaranku baik Yahudi maupun Nasoro, kemudian dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia menjadi penghuni apa? Neraka, Pak. Ya, nggak mungkin akan diselamatin. Ini harus menjadi sebuah keyakinan kita. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya kita tetap yang namanya agama Islam memiliki toleransi, jelas, Pak. Ya toleransinya ya silahkan kalau kamu mau beribadah kan gitu. Kita tidak akan mengganggu. Ya silahkan menjalankan agamanya masing-masing. Dasarnya udah jelas, lakum dinukum waliyadin. Ini toleransi kan kayak gitu, Pak. Nggak boleh toleransi kebablasan kan gitu. Ya, toleransi kebablasan dengan menjadikan apa namanya? Seseorang pemuka Katolik misalnya kita cium kepalanya, ini udah kebablasan. Ya ini juga udah kelebihan. Tidak ada toleransi seperti itu. Tidak ada tuh Rasulullah, para sahabatnya ya benar-benar mengagungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Tidak. Ya Allah sudah jelas mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billah, ya apa namanya, kalian tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah ya kemudian dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah. Itu nggak mungkin. Ya itu tidak mungkin. Makanya ikhwas sekalian, ini yang harus kita yakini ya, di apa namanya, dalam hati kita Islam agama yang benar satu-satunya. Yang lainnya tidak. Ya jangan sampai kita ini apa menjadi orang-orang yang ragu melihat ada orang non muslim kok baik gitu loh. Itu ada orang non muslim kok rajin sedekah loh. Masa dimasukin neraka? Nggak adil dong Allah. Oh nggak bisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pilihan kepada setiap manusia. Mau beriman surga, nggak mau beriman ya udah neraka. Kenapa dikatakan tidak adil? Dia hidup di dunia, dunianya milik Allah, dia yang menciptakan Allah, dia memberikan nikmat oleh Allah, kok malah menyembah selain Allah? Ya berarti dia yang salah, gitu kan. Ya, karena ikhlas sekalian, banyak syubhat yang masuk pada kita. Ya, apalagi sampai ada syubhat mengatakan semua agama itu sama. Ya ini jelas. Ya meskipun MUI mengatakan ini adalah ucapan haram gitu. Kita katakan bukan hanya haram lagi. Orang kalau meyakini semua agama sama, berarti dia kufur dengan Al-Qur'an. Loh, Al-Qur'an mengatakan apa, Pak? Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Hari ini kata Nabi pada saat apa? Turun surat Al-Maidah, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridhoi Islam menjadi agama kalian. Ya. Jadi ikhlas sekalian, ya kita harus tahu, ya. Harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ragu-ragu. Banyak orang yang ragu-ragu dengan syubhat-syubhat yang ada, terutama dari orang-orang liberal dan lain sebagainya. Ya Islam, semua agama itu kan ngajarin kebaikan. Iya betul.
Tapi kalau dia menjadikan Allah disekutukan, ya udah nggak bisa, Pak. Ya, diutusnya Nabi Muhammad dan diutusnya para nabi dan rasul ya tujuannya satu, apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjauhi segala macam kesyirikan. Allahu alam. Ini ikhlas sekalian. Jadi kalimat ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, adalah kita memuji sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha indah. Ya, yang kedua, kita memuji karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Bahkan Allah memberikan nikmat kepada orang kafir. Ya, dan lain sebagainya. Ya, ikhwas kalian, kalau kita bicara nikmat, nikmat itu di alam dunia itu ada nikmat lahiriah, ada nikmat batiniyah namanya. Ya, nikmat itu ada dua, ada nikmat lahiriah, ada nikmat batiniyah. Nikmat lahiriah jelas, ya, seseorang diberikan kesehatan, seseorang diberikan rumah, seseorang diberikan kekayaan, seseorang punya pekerjaan, seseorang punya, ini kan nikmat-nikmat lahiriah. Dia punya mobil, dia punya motor, dia punya apapun mungkin. Itu nikmat lahiriah namanya. Ya, ada juga nikmat batiniyah. Apa batiniyah? Sesuai dengan hati kita. Ketenangan jiwa kita itu nikmat. Ya, kita tenang jiwanya. Ya, kita tidak takut kepada selain Allah, hanya takut kepada Allah, itu kan gitu. Diberikan kesabaran hatinya, itu nikmat. Ya, jadi nikmat Allah itu bentuknya banyak sekali, tapi bermuara pada dua hal, nikmat lahiriah dan nikmat batiniyah. Ya, dan nikmat batiniyah. Baik. Ya, maka ikhwas kalian, ketika kita diberi nikmat, ucapkanlah alhamdulillah. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa ucapan alhamdulillah, seseorang ketika diberi nikmat, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan yang dia ucapkan lebih baik daripada yang dia terima dari nikmat. Ya, karena orang mengucapkan alhamdulillah itu adalah nikmat. Dan kata sebagian ulama, orang yang mengucapkan alhamdulillah, maka dia harus bersyukur dengan ucapan alhamdulillah itu. Loh, bersyukurnya dengan apa? Dengan dia kembali mengucapkan alhamdulillah. Jadi seakan-akan orang mengucapkan alhamdulillah gak bakal selesai, Pak. Ya, dapat rizki alhamdulillah. Oh, begitu ngomong alhamdulillah, ini juga rizki. Kita ngomong alhamdulillah lagi. Terus kan gitu. Ya, begitu ikhwas sekalian. Ya, maka ikhwah, ya, kita bersyukur dengan lisan kita mengucapkan dan memuji ya segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, maka ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah kita diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin dan lain sebagainya. Nah, di dalam Al-Qur'an sendiri ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat alhamdulillah banyak. Ya, bismillah. Baik. Allah memuji dirinya di dalam Al-Quran banyak sekali. Dalam surat Al-Kahfi kan kita, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alhamdulilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya, dalam surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Banyak ya. Jadi intinya Allah memuji dirinya sendiri. Ya, taib. Ya. Kemudian bagaimana juga ketika ditinjau dari kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah menjadi zat yang layak untuk dipuji. Ya, coba kita lihat dalam hadis riwayat Muslim. Ya, bahwa Allah itu ridha dengan seorang hamba. Dikatakan innallaha la yardha 'anil abdi an ya'kulal akalata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sungguh Allah itu ridha kepada siapa?
terhadap seorang hamba yang ketika dia makan, selesai makan dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi orang dapat nikmat makan, selesai makan dia mengucapin alhamdulillah. Makanya ikhwas sekalian, kenapa sih kalau kita makan minum harus mengucapkan alhamdulillah? Bayangkan coba. Makanan yang ada di piring kita sampai ke dalam piring kita, Pak, itu melalui berbagai macam proses. Ya coba Pak jenengan kalau makan nih di piring jenengan ada nasi, ada ikan misalnya, ada sayur mayur, ya belum sambelnya. Itu coba kita bayangkan, kita renungkan. Beras yang ada di piring kita itu ditanam oleh petani muter sampai berapa bulan. Ya sampai akhirnya jadi beras. Ya belum lagi nanti dijual. Ya kita beli, kemudian kita masak. Udah banyak lagi proses, Pak. Ya, ikan yang ada di dalam piring kita, apalagi kalau itu ikan laut, dia harus diambil oleh siapa? Para nelayan yang berjibaku di tengah ganasnya ombak untuk mengambil ikan-ikan, dan ternyata sekarang sudah ada di piring kita, Masya Allah. Belum sayur-sayuran yang kita rasakan, ya, yang kita bisa makan, itu kan dari petani-petani sayur yang menanamnya, ya, merawatnya sampai sukses dipanen. Ya, selesai itu semua ada di piring kita tanpa kita susah payah. Tanpa kita harus nanam padi dulu, tanpa harus kita berjibaku dengan ombak mengambil ikan, tanpa harus menanam ya sayur-sayuran di sawah, tidak. Tinggal makan. Makanya kita layak, yuk kita muji Allah. Anda udah dikasih nikmat makan dengan mudahnya. Ya, maka setelah saya makan apa? Ya mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu ayat atau bacaan selesai makan. Apa katanya? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini, kan itu. Dan memberikan rizki tanpa harus ada apa? Susah payah gitu. Ya, makanya ikhwas sekalian, kalau kita lihat kenikmatan di akhirat dengan kenikmatan dunia, di akhirat itu nggak perlu susah payah. Orang kalau udah masuk surga dapat nikmat, itu tanpa susah payah. Kalau sifatnya nikmat dunia, kita mau makan apapun ya harus susah payah dulu. Ya, harus susah payah dulu. Mungkin seseorang mau makan nikmat, bisa jadi harus bekerja dulu, harus cari uang dulu dan lain sebagainya. Tapi di akhirat ikhwan sekalian, ya seseorang itu makan ya sesuai dengan keinginan dia, muncul sudah. Saya pengen makan sesuatu, Allah akan berikan langsung. Ya makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kutufu hadaniyah. Ya dahan-dahan itu direndahkan semuanya di surga. Kenapa? Supaya kita nggak usah capek metik, bahkan kita nggak perlu metik, Pak. Kenapa? Kalau kita pengen buah, buahnya yang datang sendiri. Dahan itu yang akan datang sendiri, sehingga apa? Kita tinggal ya metik dengan mudahnya. Tanpa susah payah, itu kenikmatan surga. Sifatnya nikmat surga adalah tanpa susah payah. Ya makanya ikhwas sekalian, kembali lagi kepada makna alhamdulillah, bahwa kita itu akan mendapatkan keridhaan kalau kita makan dan minum lalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya selesai makan minum apapun, ya maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita sering mengucapkan alhamdulillah dengan segala kenikmatan yang kita peroleh. Rasa syukur itu, Pak. Ya, syukur itu kan ada 3 cara atau 3 rukun. Yang pertama syukur dengan lisan, syukur dengan yang pertama syukur dengan hati, yang kedua lisan, yang ketiga anggota badan. Dengan hati adalah meyakini bahwa seluruh nikmat datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin, ya tidaklah setiap nikmat yang kamu rasakan datangnya dari Allah. Ya, faminallah.
Ya, harus kita yakini. Jadi jangan sampai kita itu menganggap diri kita. Kadang kita udah bekerja keras, dapat nikmat, kemudian, oh ini kalau nggak karena kerja keras saya gitu kan, saya nggak bakal dapat ini. Oh, udah bisa. Nikmat itu datangnya dari Allah. Jangan kayak Korun. Ya, Korun itu kan sukses dengan banyak sekali ya apa namanya hartanya. Begitu dinasehatin, dia mengatakan apa? Inna ma'utituhu ala ilmin indi. Saya itu bisa kayak gini karena punya ilmu gitu. Kemampuanku seperti ini sehingga saya sukses dan bisa gitu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan hati. Kemudian dengan lisan. Lisan itu dengan kita mengucapkan hamdalah. Lisan itu dengan kita ya apa namanya senantiasa berzikir. Ya, makanya apa namanya hendaknya kita ya senantiasa berzikir dan lain sebagainya. Lisan itu dengan kita menyampaikan nikmat kita kepada orang lain gitu. Ini syukur dengan lisan. Makanya salah satu ucapan yang harus kita ucapkan adalah dengan ucapan alhamdulillah. Dan rukun syukur yang ketiga adalah dengan anggota badan. Maksudnya apa? Setiap nikmat yang Allah berikan, gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Itulah makna ya syukur dengan anggota badan. Ya, jangan sampai nikmat yang diberikan kepada kita malah digunakan untuk kemaksiatan. Taib. Ikhwas sekalian, makanya intinya kembali lagi bahwa kita hendaknya banyak mengucapkan alhamdulillah. Ternyata kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu akan memperberat timbangan kita. Ya, Rabbi mengatakan alhamdulillahi tamlaul mizan. Ya. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Ya, ketika Nabi dapat nikmat gitu kan, ya maka Nabi sebenarnya akan mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Ini kalau Nabi dapat nikmat. Tapi pun kalau Nabi mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, Nabi tetap mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana ucapannya, Pak? Alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, ini kan maksudnya apa? Dalam setiap kondisi kita, hendaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, hendaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Makanya orang yang kena musibah, ya, yang diwajibkan adalah dia mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang wajib. Tapi pengen yang lebih tinggi lagi enggak kan itu? Supaya dapat rumah di surga. Yaitu seseorang ketika kena musibah bukan hanya istirja yang diucapkan, tapi ngucapin apa? Alhamdulillah. Ya, seorang misalnya kecelakaan, ya, kemudian dia ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau sebaliknya innalillahi wa inna ilaihi rajiun walhamdulillah. Ya. Apa balasannya ikhwas sekalian? Ya, Allah mengatakan ubnu li abdi baitan fil jannah wa samuha baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku ini yang kena musibah, kena cobaan kok mengucapkan istirja dan mengucapkan alhamdulillah dengan sebuah rumah di surga dengan nama rumah pujian. Ya, dengan nama rumah pujian. Demikian ya, ikhwah. Ya, berarti apa? Ya ini. Ya, bahkan ketika kita kena musibah ada syariat untuk kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika bangun tidur, ya disuruh juga mengucapkan alhamdulillah. Ya, doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana ilaihi nusyur. Ya, segala puji bagi Allah alladzi ahyana yang menghidupkan kita ba'dama amatana, karena yang namanya apa? Ya, yang namanya tidur itu adalah akhul maut, saudaranya kematian. Bisa jadi banyak orang tidur malah kebablasan gitu. Malah kebablasan. Taib. Ya, makanya ketika bangun, ya segala puji bagi Allah yang kembali menghidupkan aku. Ya, taib. Kemudian selesai dzikir, kita juga diperintahkan untuk mengucapkan 33 kali ucapan alhamdulillah. Ya, bayangkan. Ya, maka menunjukkan bahwasanya kita itu diminta dan terus
untuk mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas sekalian, kita sudah terlalu banyak mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, nikmat Allah itu nggak bisa dihitung. Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 34. Allah mengatakan apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitung. Kan gitu. Ya, bahkan dikatakan seandainya semua orang manusia mengumpulkan dan suruh menghitung nikmat satu orang, dihitung semuanya, ya tetap tidak akan bisa. Maka ikhlas kalian, ketika orang itu memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka apa ikhwas kalian yang akan dia dapatkan, yaitu bahwasanya ya dia akan diberatkan timbangannya, ya, bahwa menjadi pemberat timbangan dia. Jadi jangan hanya kita menyangka bahwa yang namanya amal soleh itu hanya fisik saja, tidak. Ya, bahkan ketika kita berzikir dengan ucapan alhamdulillah, tapi hendaknya yang berkualitas, Pak. Ya, alhamdulillahnya yang berkualitas. Kemudian di sini kita menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kita apa? Ya, adanya mizan. Ya, apa tuh mizan? Ya, timbangan. Ya, adanya timbangan. Ya, nah, di dalam surat Al-Anbiya ayat 47 Allah menyebutkan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Ya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak akan ada yang dirugikan barang seorang pun. Ya, berarti ikhlas kalian, timbangan itu benar-benar akan ditegakkan oleh Allah. Dan timbangannya nanti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki apa? 2 daun ini tuh. Ya, memiliki 2 daun. Ya, dan timbangan Allah adalah timbangan yang adil dan detail. Ya, makanya ikhwas kalian, isinya apa? Ya, isinya adalah amal soleh kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini Nabi mengatakan kalau kita banyak mengucapkan alhamdulillah, insya Allah akan memperberat timbangan kita. Makanya gampang kita sebenarnya kalau memperberat timbangan kita, ya Pak. Ya, cukup dengan kita berzikir. Ya, nggak sulit zikir itu, Pak. Ya, zikir itu bisa dalam posisi berdiri, duduk, tiduran juga bisa. Allah mengatakan apa dalam surat Ali Imran? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, mengingat Allah sambil duduk, mengingat Allah sambil apa? Sambil ya tiduran. Yang penting zikir, Pak. Maka insya Allah itu akan menjadikan kita mendapatkan pahala yang berlimpah dan memperberat timbangan kita. Makanya dikatakan oleh para ulama, berzikir itu kapan saja boleh gitu. Bahkan dalam kondisi junub sekalipun seseorang boleh berzikir gitu. Ya, berbeda kalau baca Quran, ya tentunya harus mandi kan gitu. Ya, orang junub tidak boleh baca Quran. Ya, tapi dia harus bersuci dulu dengan mandi besar. Tapi dalam kondisi ini dia boleh berzikir. Dengan dia mengucapkan subhanallah, dia mengucapkan alhamdulillah dan lain sebagainya. Ya, maka ikhwas kalian, ayo ya perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dengan zikir tersebut akan memperberat timbangan kita. Ya. Kemudian ikhlas kalian, ya, kita akan masuk ke dalam zikir yang kedua, atau yang Nabi mengatakan walhamdulillah subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ardh, bahwa ucapan subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi antara langit dan bumi, yang maknanya insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, ini dulu mungkin untuk malam hari ini. Kita ya barangkali ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu beberapa menit ya. Kami persilahkan kepada pembawa acara.
Silakan apabila ada jemaah yang mau bertanya. Kemudian mungkin bisa bertanya langsung menggunakan mikrofon yang telah disediakan. Untuk jemaah bisa bertanya dengan nama panggilan yang sudah tercantum di sebelah kanan layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada awal disampaikan bahwa perubahan kiblat. Perubahan kiblat yang pertama itu yang menghadap Baitul Maqdis itu dimulai kapan dan berakhirnya kapan. Kemudian berubah menjadi menghadap Baitul atau Masjidil Haram. Itu mulai kapan? Sampainya enggak. Terus sampainya enggak jelas sampai kapan. Terus yang kedua, mengapa alasan secara kauniyah maupun kauliyah perpindahan kiblat itu. Mohon pesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pertanyaan. Ini tentunya satu pembahasan sirah tersendiri. Jadi awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan perintah sholat itu kan pada saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Itu sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah Rasul mendapatkan perintah untuk sholat. Dan itu sholatnya pada saat di Madinah, berarti 3 tahun sebelum beliau hijrah. Ya, 3 tahun sebelum beliau hijrah itu ada perintah untuk Isra dan Mi'raj dan mendapatkan perintah sholat. Ini sebagai pelipur lara karena Nabi kehilangan istrinya, kehilangan pamannya. Nah, 3 tahun Nabi sholat di kota Mekah, sholatnya 2. Ya, semua sholatnya 2 kecuali maghrib di 3 kan itu. Yang lainnya 2 semua. Begitu hijrah ke kota Madinah, ya berarti kan sholatnya ini wallahu alam, sholatnya Nabi di kota Mekah pun menghadap Baitul Maqdis. Ya, menghadap Baitul Maqdis. Berarti dari semenjak dapat perintah Isra dan Mi'raj, wallahu alam. Nah, begitu hijrah ke kota Madinah pun demikian, sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Ya, sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Tapi sholatnya begitu hijrah ke kota Madinah, yang 2 dijadiin 4 kecuali subuh. Ya, tadi kan subuh, duhur, asar, isya, semuanya 2. Ya, begitu hijrah dijadiin 4 kecuali subuh. Subuh tetap 2. Maghrib juga memang dari awal 3. Ya, tetapi begitu safar tetap jadi 2 kan gitu. Ya, jadi kata untuk mukim 4, tapi untuk safar tetap 2. Ya, namanya qashar. Nah, ini dari awal beliau hijrah sampai 16 bulan. Ya, sampai 16 bulan berarti dari tahun pertama Hijriah 1 tahun ditambah 4 bulan setelahnya itu sholatnya hadap Baitul Maqdis. Kenapa? Karena itulah kiblatnya kaum muslimin yang pertama. Ya, tanah suci. Makanya kalau kita bicara ya tanah suci ada 3. Ya, Mekah, Madinah dan ya Baitul Maqdis Palestina. Ya, Baitul Maqdis. Nah, dan itu adalah negerinya para nabi. Ibrahim ya di sana, Nabi Musa pun dikuburkan di Baitul Maqdis. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya saya berada di Baitul Maqdis, saya akan tunjukkan di mana kuburannya Nabi Musa. Ya, tapi tersembunyi. Alhamdulillah disembunyikan. Ya, nah intinya Baitul Maqdis itu adalah kiblat pertamanya kaum muslimin dan menjadi apa? Tanahnya para nabi. Ya, tetapi wallahu alam tentunya kenapa kok ada perubahan dan lain sebagainya? Ya, kita tidak tahu hikmah dari Allah. Namun Rasul sendiri, Pak, sebenarnya menginginkan untuk berpindah kiblat gitu. Ya, menuju mana? Menuju ke Ka'bah. Ya, tapi belum diperintahkan oleh Allah, makanya sholatnya tetap hadap Baitul Maqdis. Ya, jadi sampai 4 bulan atau tahun kedua 4 bulan setelahnya terus gitu sholat. Cuman ada kerinduan untuk menghadap ke Ka'bah. Padahal kalau kita lihat Ka'bah adalah rumah pertama yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana peletakan awalnya itu oleh malaikat Jibril. Kemudian habis itu disempurnakan peletakan batunya oleh Ibrahim dan Ismail. Kan gitu. Ya, nah
Akhirnya ya tentunya kita tidak tahu sebabnya, Allah yang lebih mengetahui, ya tidak tahu hikmah dan lain sebagainya. Dalam waktu atau di tahun kedua 4 bulan setelahnya Allah perturunkan surat Al-Baqarah ayat 144. Ya, berbeloklah ke arah ya atau ke arah Ka'bah. Ya. Nah, ada satu masjid, Pak, yang belum tahu kalau kiblatnya suruh dirubah. Nah, begitu sudah dirubah, ya mereka lagi sholat, hadapnya Baitul Maqdis. Kemudian ternyata turun ayat ini, ada orang sudah selesai dari sholat di Madinah, lewat ke masjid tersebut, dan ini sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain. Ya, kalau umroh insya Allah tahu, ada Masjid Qiblatain. Ini masjid, ya ada orang sholat hadap ke sana. Ya, akhirnya datang sahabat dari Masjid Nabawi, kiblat itu sudah dipindah ke Masjidil Haram. Maka mereka langsung berubah, ya langsung merubah kiblatnya. Makanya sekarang disebut Masjid Qiblatain, dan itu salah satu masjid yang boleh diziarahi hendaknya kalau pas saat umroh atau haji itu kan. Ya, nah begitu Pak. Jadi kalau apa sebabnya, tentunya Allah yang tahu, kita tidak tahu sebabnya. Yang pasti Nabi itu rindu untuk menghadap kepada kiblat. Ya pengen menghadap kepada Ka'bah tentunya. Wallahu alam. Akan tetapi tetap saja Palestina atau Baitul Maqdis adalah salah satu tanah suci. Oleh karena itu Nabi mengatakan apa? Tidak boleh melakukan satu perjalanan dengan niat ibadah. Dengan niat apa Pak? Ibadah. Jadi tidak boleh melakukan perjalanan dengan niat ibadah kecuali hanya kepada 3 masjid. Ya, masjid apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, nah ini tentunya menjadi bantahan buat orang-orang yang pengen cari berkah ke kuburan-kuburan, tidak boleh ini. Ya, karena itu perjalanan dalam niat ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita masih melanjutkan hadis ke-23 ya, tentang ucapan-ucapan yang lain dan ibadah-ibadah yang lain yang tentunya menunjukkan bahwa kita hendaknya memperbanyak ibadah. Kurang lebih mohon maaf, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara. Dimohon keselamatan jemaah Iwan pada saat kajian melaksanakan apabila keluar terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan kepada jemaah keluar terlebih dahulu. Demikian informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum muslimun.